Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Beberapa waktu ini kita belajar dalam surat 1 Timotius dan 2 Timotius. Nah, kita belajar saat ini dalam surat 1 Timotius. Paulus ini menasihatkan kepada Timotius sebagai pemimpin jemaat di Efesus agar berhati-hati terhadap ajaran sesat. Nah, itu dapat kita lihat dalam perikop pembahasan kita hari ini dalam 1 Timotius 1 itu judulnya tentang ajaran sesat. Sehingga Timotius dapat memberikan ajaran yang sehat pada jemaatnya di Efesus. Pada saat itu ajaran sesat berupa gnostik sangat merajalela yang mengajarkan tentang penyangkalannya akan karya Allah di bumi, yang menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus, bahkan mengajarkan tentang dongeng-dongeng romantis dan fiktif. Bagaimana mereka mengajarkan dewa-dewa yang hidup abadi dan menikahi manusia yang tidak abadi. Dewa-dewa itu turun ke dunia dan mendirikan kota-kota. Itu yang diajarkan oleh mereka pada waktu itu, sehingga Rasul Paulus perlu menasihatkan kepada Timotius supaya mengajarkan tentang ajaran yang sehat. Yang mana ajaran sesat seperti itu digambarkan sebagai penyakit kanker yang menjalar. Mungkin kita tidak rasa, tahu-tahu mematikan. Apa yang Paulus nasihatkan? Kita baca hari ini dalam 1 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Di sini dikatakan ada orang yang tidak sampai pada tujuan. Tujuan apa? Nah, sudah kita dengarkan dalam Bina Iman hari-hari sebelumnya bahwa tujuan yang dimaksud adalah di ayat kelima. Bagaimana tentang kasih, bagaimana tentang hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Karena tidak sampai pada tujuan dan tidak tepat sasaran, karena tidak adanya kasih, tidak memiliki hati nurani yang suci dan juga tidak beriman, maka ajaran tersebut melenceng ditambahi dengan omongan yang sia-sia. Mereka sebagai pengajar sesat itu hanya omong tanpa mengetahui dan menghidupi kebenaran. Kata hendak menjadi pengajar hukum Taurat dalam ayat 7 memiliki pengertian ingin menjadi orang yang diakui sebagai pengajar hukum Taurat. Mereka ingin diakui, tetapi pada kenyataannya mereka tidak memahami hukum Taurat itu sendiri dan malah mengajarkan ajaran yang sesat. Bukannya sekarang banyak orang yang pandai bicara, tetapi sebetulnya tidak disertai kebenaran, dan ironisnya orang yang bicara itu tidak menghidupi kebenaran. Banyak sekarang. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, pada saat melihat tayangan-tayangan, kita bisa kembali cocokkan kepada firman Tuhan. Apakah ajaran yang diajarkan itu melenceng, sesat atau tidak? Kita harus kuat dalam firman supaya kita tahu ajaran yang diajarkan itu sesat apa tidak. Mari, supaya kita tidak terkena ajaran-ajaran yang sesat yang mungkin disebarkan beda-beda tipis, tapi lama-kelamaan melenceng semakin jauh. Yang diajarkan bukan kebenaran, hati-hati. Saya harapkan supaya kita kuat dalam membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Jadi kita bisa tahu, oh orang ini pengajarannya tidak benar. Kita tidak sampai disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga nanti iman kita bisa melenceng. Sekali lagi saya tekankan, mari kita kuat dalam firman. Kita rajinlah baca firman, dengar firman, renungkan firman, lakukan firman, supaya hidup kita kuat dalam iman, dalam kasih, dalam pengertian yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.